Assalamualaikum anak-anak Ibu Hayan yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih di bab kecepatan dan debit. Namun untuk kali ini kita lanjutkan pada perbandingan jarak dan waktu. Sebelum memulai pelajaran, kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan belajar perbandingan jarak dan waktu. Misalkan seperti ini. 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Bagaimana kita mengubahnya seperti ini? Masihkah kalian ingat konversi satuan waktu dan panjang? Nah, kilometer kita jadikan meter, itu turun 3 tangga. Jadi kalau turun 3 tangga, maka kita kalikan 1000. Kemudian jam kita ubah menjadi menit. Kemarin 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kita ingat-ingat yang ini, maka kita dapatkan 30 km per jam sama dengan 30 kita tulis kembali kali, nah tadi kilometer kita jadikan meter menjadi 1000 meter per jam kita ubah menjadi menit, 1 jamnya sama dengan 60 menit, jadi per 60 menit. Sama dengan 500 meter per menit. Sampai di sini paham? Jadi, kilometer kita ubah jadi meter dan jam kita ubah menjadi menit. Tinggal dikalikan saja. Kemudian, perhatikan perbandingan jarak dan waktu, tapi kali ini dalam soal cerita. Usamah akan pergi ke pasar untuk membantu bundanya. Usamah memiliki 2 pilihan alat transportasi untuk tiba di pasar. Jika naik angkot, dalam 1 jam menempuh jarak 30 km. Jika naik ojek, dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. Agar segera tiba, transportasi apakah yang sebaiknya Usamah pilih? Jadi ada 2, mau naik angkot atau mau naik ojek, yang lebih cepat yang mana? Kita tulis jawabannya adalah ojek. Kenapa ojek? Kita tulis perbandingannya. Seperti ini ya. Tadi dalam 1 jam menempuh jarak 30 km. Ini ditempuh jaraknya panjang 30 km. Jarak yang ditempuh 30 km per 1 jam. Seperti itu tadi ini naik angkot ya. Dibanding dengan naik ojek. Naik ojek jarak yang ditempuh 60 km dalam 1 jam per 1. Maka kita pilih yang ini, yang ojek, yang dalam 1 jam bisa menempuh jarak sebanyak 60 km karena lebih cepat dengan waktu yang sama nih, waktunya sama 1 jam, tetapi dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Kalau kita naik ojek dalam 1 jam bisa sampai 60 km, sedangkan naik angkot dalam 1 jam hanya menempuh jarak 30 km saja. Selanjutnya, kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Ingat ya, kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kecepatan dari suatu tempat ke tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Nah, untuk mencari kecepatan biasanya dituliskan dalam simbol.
Kecepatan rata-rata itu biasa disimbolkan, atau kecepatan simbolnya adalah V kecil, huruf V kecil. Itu simbol kecepatan, atau ini didapat dari singkatan dalam bahasa Inggris velocity. Velocity itu kecepatan. Jadi pakainya V kecil. Kemudian jarak itu pemakai huruf S. Ini didapat dari singkatan di bahasa Inggris space, artinya jarak ya. Jarak itu S, space. S kecil. Kemudian ini memakai satuan panjang karena jarak ya. Selanjutnya waktu tempuh itu disimbolkan dengan T kecil. Itu didapat dari singkatan dari bahasa Inggris juga time. Maka disingkat menggunakan T kecil, waktu. Ini menggunakan satuan waktu seperti jam, menit, ataupun detik. Maka didapat rumus seperti ini. Tadi kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Jarak per waktu. Maka kita tulis tadi kecepatan adalah V kecil sama dengan jarak adalah S per waktu. Kita simbolkan T. Jadi rumus untuk mencari kecepatan adalah V sama dengan S per T. Diingat-ingat ya. Contohnya dalam soal seperti ini. Uwais mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Berapa kecepatan sepeda motor Uwais? Penyelesaiannya diketahui, tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui di sini? T-nya 2 jam. Tadi T adalah waktu 2 jam, kita simbolkan sebagai T tadi. T sama dengan 2 jam. Kemudian S-nya 90 km. S adalah tadi apa ya? Ya, jarak. Jaraknya 90 km. S sama dengan 90 km. Kemudian yang ditanyakan apa? Kecepatannya. Yang ditanyakan tadi kecepatannya. Kecepatan disimbolkan dengan V kecil. Kemudian kita jawab. Tadi diingat rumusnya ya. Rumusnya apa? V sama dengan S per T. Itu kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dibagi waktu. Nah, V sama dengan S per T. Nah, kita masukkan V sama dengan S-nya 90 km per 2 jam, per T-nya 2. Sama dengan 90 dibagi 2, 45 km per jam. Jadi kecepatan Uwais mengendarai motor adalah 45 km per jam. Ya, jadi sampai sini paham ya? Jadi V sama dengan S per T. Diingat-ingat rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian selanjutnya jarak tempuh. Tadi jarak apa? Jarak itu adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, bagaimana menghitung jarak tempuh? Atau tadi jarak tempuh kita simbolkan dengan huruf S. Ya, S sama dengan V kali T. Masih ingat V? S itu kita simbolkan simbol dari jarak ya. Kemudian V adalah kecepatan dan T adalah waktu, time. Space, velocity, and time. Contohnya, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak kota A dengan kota B? Nah, ini yang kita tanyakan adalah jaraknya. Berarti kita mencari S. Ya.
Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui apa tadi yang diketahui di sini? Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. 2 jam ini adalah waktu. Simbolnya T. Ya kan? Simbolnya T. Kendaraan dan melaju dengan kecepatan 60 km. V-nya 60 km per jam. Ya, kecepatannya V 60 km per jam. Berapa kilometer jarak kota A dengan kota B? Yang ditanyakan adalah S-nya, jarak. Maka menjawabnya, kita masukkan rumus tadi, masih ingat rumusnya? S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kita masukkan angkanya. Tadi kecepatannya adalah 60 km per jam dikali 2 jam. Sama dengan 120 km. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Paham? Kemudian, yang selanjutnya adalah waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktunya yang ditempuh berapa seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menghitung waktu tempuh? Dalam menghitung waktu tempuh kita bisa gunakan rumus T sama dengan S per V. Ini tadi waktu adalah T, time, sama dengan S, space, jarak, per V, velocity, atau kecepatan. Jadi, waktu tempuh T sama dengan S per V, jarak dibagi kecepatan. Contoh dalam soal, rumah Fatih cukup jauh dari masjid desanya. Jarak rumah Fatih ke masjid itu 5 km. Agar selalu bisa sholat berjamaah tepat waktu di masjid, Fatih menggunakan sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Berapa lama waktu yang digunakan Fatih untuk sampai masjid? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Diketahui, apa yang diketahui di sini? Jarak rumah Fatih ke masjid 5 km. Tadi jarak itu apa ya? Disimbolkan dengan huruf S sama dengan 5 km. Kemudian, Fatih menggunakan sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Kecepatannya 20 km per jam. Kecepatan disimbolkan dengan huruf V. V sama dengan 20 km per jam. Kemudian sudah diketahui seperti ini. Kemudian ditanyakan berapa lama waktu yang digunakan. Waktu disimbolkan dengan huruf T. Yang ditanyakan adalah waktu. T-nya berapa? Nah, kemudian kita jawab. Nah, kita bisa gunakan rumus T sama dengan S per V untuk menghitung waktu tempuh. T sama dengan S per V. Kita masukkan angkanya, S-nya 5 km per V-nya adalah 20 km per jam. Per 20 km per jam sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/4 jam. Nah, 1/4 jam itu berapa menit? Kita bisa tinggal kalikan 1 menitnya adalah 1 jamnya adalah 60 menit, berarti kita kalikan 60 menit. Berarti 1/4 kali 60 menit sama dengan berapa? Berapa menit? Ya, 15 menit. Jadi, waktu tempuh Fatih menuju masjid adalah 15 menit. Sampai sini paham? Nah, kemudian kejadian berpapasan. Sebuah mobil berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan VA. Pada saat yang sama, mobil lain berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan VB. Ini dari kota A, sebuah mobil berangkat ya menuju kota B
Pada saat yang sama dari kota B, itu sebuah mobil juga berangkat ke kota A. Kapan kedua mobil tersebut akan berpapasan atau bertemu, maka waktu bertemunya dapat dicari dengan rumus T sama dengan S per VA tambah VB. Nah, ini tadi kecepatan dari kota A ke kota B ini kita simbolkan VA. Kemudian kecepatan dari kota B menuju kota A kita simbolkan dengan VB. Rumusnya seperti ini. Tadi T sama dengan S per V. Jarak sama dengan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kecepatannya ada 2, maka kita jumlahkan VA plus VB. Nah, silakan kalian baca buku paketnya di halaman 66. Nah, agar semakin paham, silakan kalian latihan. Bukalah buku paket matematika kalian halaman 60, lalu coba berlatih. Kerjakan di buku tugas hanya nomor 1, 5, dan 7. Ya, hanya 3 aja, 1, 5, dan 7. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar. Bismillah mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.